Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di video berbagi praktik baik bersama saya Robert Tagang SPD, guru kelas 4 SDK Santo Arnoldus Penfui, Kota Kupang. Adapun topik yang saya pilih yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan judul praktik baik, penguatan literasi kelas, memahami isi teks bacaan melalui drama klasikal. Adapun latar belakang dari berbagi praktik baik ini adalah penekanan belajar yang kurang berpusat pada anak, literasi yang minim dari peserta didik, masih ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca, serta metode yang digunakan guru tidak menumbuhkan peran kreatif dari anak, serta media pembelajaran yang tidak inovatif dan konkret membuat siswa merasa digurui dan membosankan. Maka dari itu saya coba menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti metode diskusi dan metode bermain peran sehingga menghadirkan ruang kolaborasi bagi anak dalam memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu, mengapa praktik baik ini penting dibagikan? Karena saya merasa pendidikan yang berfokus pada anak sangat sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, sehingga ini menjadi referensi atau juga pembanding bagi teman-teman guru dalam rangka mengubah metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Sehingga tanggung jawab saya sebagai guru kelas wajib hukum untuk selalu menemukan inovasi pembelajaran sehingga anak semangat dan terus aktif dalam pembelajaran. Nah, tantangan yang saya temukan dalam menguasai literasi khususnya untuk memahami isi cerita bahwa masih ada siswa yang belum bisa memahami isi bacaan karena kurang lancar membaca. Tetapi ada kasus lain bahwa ada siswa yang lancar membaca tetapi tidak memahami isi cerita. Isi teks cerita melalui drama klasikal. Nanti yang pertamanya itu kita harus membuat kesepakatan dulu. Misalnya kita buat berapa kelompok, harus aktif di dalam kelompok. Itu namanya untuk kita kesepakatan kelas. Terus yang berikut bagaimana pemahaman penguatan literasi dan proses bermain peran nanti. Nah itu yang kita harus aktif juga. Terus setelah itu kita akan bagi dalam kelompok. Nah setelah bagi dalam kelompok kita akan disuguhkan oleh teks cerita, baru kita akan membaca secara saksama isi teks cerita itu, kemudian kita berlatih untuk bermain peran. Nah yang terakhir baru kita melakukan apa? Peran atau bermain peran di depan kelas. Nah, satu kelompok yang bermain peran, satunya untuk memberikan tanggapan atau refleksi atas. Setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran serta kesepakatan kelas dan juga menjelaskan alur strategi pembelajaran, saatnya anak-anak duduk di dalam kelompok untuk membaca secara saksama isi teks cerita, kemudian mereka membagi tugas atau peran berdasarkan teks cerita tersebut. Setelah anak-anak membaca teks dan membagi peran berdasarkan cerita yang telah mereka baca, saatnya anak-anak memilih media yang akan digunakan di dalam bermain peran. Setelah anak-anak duduk di dalam diskusi, saatnya anak-anak berlatih bermain peran. Di sini guru hanya membimbing siswa dan membiarkan siswa berekspresi sesuai dengan keinginan mereka berdasarkan isi teks cerita. Melihat pengalaman ini Bapak Ibu, saya merasa bahwa hasilnya itu sangat efektif karena semua siswa bisa mengambil peran dalam kerja kolaborasi untuk menciptakan drama yang enak ditonton.
serta siswa merasa sangat senang karena bisa mengekspresikan diri melalui aksi di depan kelas, sehingga pemahaman literasi anak bukan hanya terbangun melalui membaca tetapi juga dari berbicara. Dampak bagi pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu bahwa kegiatan yang berpusat pada anak menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih sederhana dan konkret karena menggunakan media di lingkungan sekitar, serta peserta didik menjadi aktif dan bisa menguasai kosakata baru dari apa yang disebutkan atau juga apa yang disebutkan oleh orang lain. Sehingga saya sangat merekomendasikan bahwa pembelajaran itu coba untuk selalu berpusat pada anak, misalnya melalui metode yang saya gunakan ini, yaitu metode diskusi dan bermain peran. Saya sangat senang hari ini karena pelajaran yang membuat saya suka, dan saya sangat suka pelajaran ini karena bisa mempelajari literasi dan bisa berdiskusi dengan teman sekelompok dan bisa memahami teks, dan kita juga bisa membuat drama yang bisa ditampilkan ke depan kelas. Saya sangat senang belajar hari ini karena bisa belajar literasi, belajar bersama kelompok, berdiskusi, dan bisa memahami isi teks dengan bermain drama. Dan dapat bekerja sama membuat suatu drama yang baik. Demikian video berbagi praktik baik dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata yang salah dalam video ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Ayo, mari kita semangat terus untuk membangun pendidikan Indonesia menjadi lebih maju, menjadi pelajar Pancasila yang siap bersaing ke arah yang lebih baik. Bersama kurikulum Merdeka, guru dan siswa sama-sama belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekian dan terima kasih.